afiat. Salawat serta salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Marilah kita mulai kajian kita pada siang hari ini, yakni ngaji kitab Tafsir Jalalain. Kita awali dengan suratul Fatihah, wasilah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alihi wa ashabihi, dan khusus kepada pendiri Undar dan Ibu Nyai, wa khusul khusus muallifu hadzal kitab, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada bulan yang lalu, ayat yang kita kaji, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu walahum adzabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Yukhati'una Allah walladzina amanu wa ma yakhta'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat yang berkaitan dengan sahabat Nabi yang berbicara tentang sifat diantaranya adalah an-nifaq, yakni kemunafikan. Dan ayat selanjutnya insya Allah juga masih berkaitan dengan karakter dari beberapa orang munafik yang ada di sekitar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi qulubihim maradun fazatahumullahu maradah walahum adzabun alim bima kanu yaqdibun. Fi qulubihim iku tetep ing dalem atine pira-pira munafik, maradun utawi penyakit, tegese mahuwal marad, yakni asyakku wa nifaq. Syakun tegese sifat mamang, wa nifaq lan sifat nifaq. Fahuwa moko utawi asyak bi maradi qulubihim iku sebab loro atine yaman, ai yudaifuha, tegese ngapesake ya al-marad ing al-qulub, ha ing al-qulub. Fazatahumullahu marada, moko nambah ing man sapa Allahu Allah maradon ing loro, tegese bima sebab barang anzalahu kang nurunake sapa Allah ing ma minal Qur'an, bayani Al-Qur'an, likufrihim krana kufure man bihi kelawan Al-Qur'an, walahum adzabun alim, walahum lan iku tetep keduwe man adzabun utawi siksa alimun kang banget larane, utawi tegese alim tegese muklim nglarakake. Bima sebab barang kanu kang ana yaman iku yakdzibuna padha goroh sapa man bitasydid, diwaca kelawan nganggo tasydid, ai tegese Nabi Allah bitakhfif ai fi qulubihim amanna, kelawan takhfif ai tegese ing dalem qaulihim pengucape man dengan kalimat amanna. Jadi zadahumullah fi qulubihim marad fazadahumullahu maradan.
kalau kita mempunyai sifat iri, itu sebabnya, atau ketika kita sakit hati terhadap orang lain, biasanya sakit hati itu akan bertambah ketika tidak ada penyelesaian yang berasal dari kita sendiri. Jadi kemunafikan sifat dzul wajhain. Jadi munafik itu kan dzawil aidzul wajhain. Jadi dua wajah. Jadi antara iya dan tidak. Iman mengatakan, lisannya mengatakan iman, tapi hatinya tidak. Jadi dzul wajhain mempunyai dua wajah. Maka dua wajah ini akan selalu bertambah sakit dengan apa? Ya dengan keraguan terhadap keimanan terhadap Allah dan Rasul-Nya, dan juga terhadap apa? Terhadap kemunafikan yang mereka terus tanamkan di dalam dirinya. Jadi mungkin kita sering mendengar ayatul munafiki salasun gitu ya. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Jadi kalau bicara seakan-akan meyakinkan, tapi padahal apa disampaikan itu apa? Bohong atau kebohongan. Wa idza wa'ada, apabila berjanji dengan kata-kata mungkin ditutupi dengan kata insya Allah, tapi sebenarnya di belakangnya dia sudah berniat untuk apa? Untuk khianat atau untuk tidak menepati. Besok datang ya, saya tak mengatakan iya, insya Allah saya datang, tapi di dalam hatinya sudah mengatakan besok saya tidak datang. Ini kan apa? Ya mentoloh itu. Jadi mentoloh dengan insya Allah, dengan tepeng aling-aling insya Allah, tapi apa? Di dalam hatinya sudah mengatakan tidak. Jadi besok kita ketemu ya, insya Allah kita bisa ketemu, tapi di dalam hati sudah saya besok tidak akan mau menemui. Nah, kalau sudah seperti ini kan, kalau kita sebagai orang yang dijanjai sudah janjian itu kan sakit. Sebenarnya kalau memang iya ya iya katakan, kalau memang besok tidak bisa ya kita tunda kan itu. Besok jam 10 kita datang ya, insya Allah pasti datang. Padahal di dalam hatinya, insya Allah besok saya tidak akan datang. Jadi sudah memakai nama insya Allah, tapi apa? Di dalamnya sudah mengatakan besok saya tidak akan datang. Tapi kalau mau jujur kan otomatis besok bisa, besok ya mungkin ditunda dulu. Hari Kamis atau hari Jumat nanti saya usahakan, saya akan atau kita janjian bisa ketemu. Sehingga apa? Di dalam dirinya itu lahir batin mengatakan iya dalam hati, menepati janjinya di dalam lisannya, dan di dalam hatinya sudah ditata bagaimana caranya besok saya bisa apa? Ketemu dengan apa? Dengan perjanjian di awal. Wa idza tumina khona. Jadi ketika dipercaya khianat. Ya ini kan kita perlu belajar dari hal-hal yang kecil. Jadi agar kita tidak merembet kebiasaan kepada apa salah satu atau tiga sifat kemunafikan ini, kita mencoba untuk belajar dari hal-hal yang kecil. Karena apa? Sifat kizib, sifat kholaf atau sifat khianat itu kan berasal dari sesuatu yang kecil-kecil. Dari yang kecil-kecil itu akhirnya apa? Ya karena yang kecil menjadi biasa, ala bisa karena biasa. Jadi jenengan kalau tidak pernah mencubit teman itu kan tidak akan berani mencubit. Tapi kalau sudah sering mencubit biasanya angger sopo sing ketemu dicubit. Nah, jadi apa? Ala bisa karena biasa. Orang itu ya kita hindari dari hal-hal yang sangat kecil, sehingga nanti dari yang kecil-kecil itu menjadi sedang, yang besar kita akan selalu untuk apa? Berkata atau berbuat dengan jujur. Setelah itu apa? Di dalam menangani atau berhubungan dengan wa'ad,
kita bisa menepati dengan baik, dan ketika bicara tentang amanah kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Idzan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Jadi azab yang pedih karena unsur pengkhianatan itu belum sampai kepada nanti azab di akhirat. Jadi kita ketika di dalam hati kita ini ada sifat-sifat atau akhlakul madhmumah, itu sebenarnya kan tidak menyiksa orang lain. Tapi apa? Itu pasti akan menyiksa diri sendiri. Kita suloyo atas janji itu kan juga menyiksa. Kok nih aku katir ini udah ketemu, gue katir ono udah ketemu, gue ini ketemu terus ya apa iki? Akhirnya ya tidak bisa kemana-mana karena apa? Ketika sifat itu muncul karena apa? Rasa takut. Orang tidak berpuasa Ramadan itu kan kalau memang dia tidak biasa, tidak puasa kan juga tersiksa. Nanti golek mangan biang kok tang konangan tonggoku, kok tang kona sehingga apa? Mau makan akhirnya makan di kamar mandi. Gitu. Kok yang mentolong makan roti sama makan kue di kamar mandi. Itu kan menyiksa diri sendiri. Jadi walahum adzabun alim, jadi Allah memberikan adab yang pedih itu ketika dia melaksanakan kemunafikan di dalam kesehariannya, itu dia juga merasakan apa? Siksaan. Ya, walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, karena sebab apa? Kebohongan yang mereka lakukan. Wa idza qila lahum qalu wa idza qila lahum la tufsitu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza lan tatkala niki la diucapake lahum marang man, tegese marang haula mengkono-mengkono wong munafik, la tufsitu ojo podo gawe kerusakan sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Tegese al ibsad di sini bil kufri wa ta'wik anil iman. Bil kufri kelawan kekufuran, lan wa ta'wik lan ngalang-ngalangi anil iman saking iman. Qalu padha ngucap ya al munafik, innama angin pestine nahnu utawi kita iku muslihun, wong-wong kang padha gawe kebagusan kabeh. Walaisa maknanya walaisa ma nahnu fi bifasatin. Qala Allah Ta'ala raddan alaihi, walaisa lan ora ana apa la walaisa ma lan ora ana apa barang nahnu kang utawi kita iku fihi ing dalem ma iku bi fasatin gawe kerusakan. Qala Allah dawuh sapa Allah Ta'ala raddan krana nolak alaihim ing atase al munafik, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala iling-iling utawi lafat ala litanbih iku tegese krana dadi tanbih atau jadi perhatian. Innahum stune ya al munafik hum yaman iku al mufsiduna wong-wong kang padha gawe kerusakan kabeh, walakin lan tetapine la yashuruna ora padha weruh ora padha ngrasa sapa man bidzalika kelawan mengkono-mengkono kerusakan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, lan tetkalane diucapake lahum marang man, aminu imano sira kabeh, kama amana kaya yen to iman sapa annasu menungso,
tegese menungso wa ashabun nabi, para sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu moko ngucap sapa man, anu minu kama amanas sufaha, anu minu ana ta iman kita kama kaya yen ta iman, kama amana kaya yen ta iman sapa as-sufaha wong-wong kang bodho. Bimana as-sufa al-juhal, tegese wong-wong kang pira-pira wong kang bodho, la naf'alu ka fi'lihim, tegese la naf'al ora agawe ingsun ka fi'lihim kaya penggaweane as-sufaha. Maka Allah berfirman raddan alaihim, dawuh sapa Allah subhanahu wa ta'ala raddan krana nolak alaihim ing atase qaulul munafik, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ala iling-iling innahum stuhune para munafik, hum iya munafik iku as-sufaha golongane wong-wong kang bodho, walakin lan tetapine ora padha, walakin la ya'lamun lan tetapine ora padha weruh sapa al munafik, zalika ing mengkono bodhone. Nah ini jadi susahnya menghadapi orang yang sudah mempunyai sifat mamang, ragu, dan mempunyai keraguan di dalam diri dan dzul wajhain, dengan berbagai macam kepentingan untuk ikut dan tidak. Maka apa? Ya di sini. Jadi ketika dikatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jangan membuat kerusakan. Londa, saya tidak membuat kerusakan, tapi saya malah akan apa? Melakukan perbaikan. Akan susah untuk mencarinya. Kalau jenengan mamanya di dalam satu organisasi, mamanya kita harus gini seperti enggak, ini bukan merupakan apa untuk merusak kegiatan, tapi kita ingin apa? Memperbaiki kegiatan-kegiatan. Padahal apa di dalam hatinya muncul apa? Sifat merusak itu. Jadi sudah ada rekayasa di balik apa? Di balik apa? Keinginannya. Jadi sudah ada niat-niat yang jelek di dalam apa? Di dalam bergabung dengan satu kelompok yang ingin mengadakan sebuah apa? Perbaikan. Jadi ibaratnya itu mencari apa? Jarum di dalam jerami. Nah, kan susah itu. Jadi ada kemiripan-kemiripan, jadi di dalam jerami kira-kira endi sing jenenge jarum. Karena sudah apa? Menjadi satu. Sehingga ketika dikatakan oleh Allah la tufsidu fil ardi kilahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Loh enggak, saya tidak melakukan kerusakan, tapi saya ingin apa? Ingin memperbaiki. Kita ingin melakukan apa? Perbaikan. Sing bener sing iki wong KPKP pengen melakukan apa? Perbaikan kan di situ. Jadi ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun. Jadi mungguhi Gusti Allah, mereka itu memang apa? Benar-benar melakukan kerusakan dan mereka apa? Tidak merasakan itu kalau di dalam apa kegiatan-kegiatan dia, gerak-gerik dia adalah dalam rangka untuk apa? Untuk kerusakan yang mereka rencanakan. Ini pada zaman Nabi ya, ketika zaman sekarang ya kita kan juga susah itu. Jadi semuanya sudah taat dalam arti satu organisasi bismillah melakukan perbaikan, ya tentunya di dalamnya ada saja orang yang mempunyai apa? Mempunyai sifat dzul wajhain. Maka kita harus berhati-hati ya.
Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu. Nah, ini ketika mereka dikatakan apa, difirmankan oleh Allah, berimanlah kamu semuanya sebagaimana mereka yang sudah beriman. Mereka mengelok, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan mengikuti orang-orang yang bodoh-bodoh itu? Ya, nah ini kan susah. Jadi mereka akan berdiri lebih tegak daripada apa? Mereka yang sudah apa? Berdiri dengan tegak. Jadi kalau umpamanya semuanya sudah siap gerak, itu dia akan lebih dari siap gerak. Nah, jadi kita imanlah seperti mereka. Mereka mengatakan saya sudah beriman. Atau apakah saya mau beriman seperti mereka, orang-orang yang bodoh itu? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami harus beriman sebagaimana apa? Orang-orang yang bodoh. Al-juhal. Jadi jahilun, jahilani al-juhal. Jadi para orang-orang yang bodoh. Ailaf anu kafilihim. Apakah kami akan mengikuti mereka? Apakah kami akan mengikuti kebodohan-kebodohan mereka? Nah ini jenengan kalau sudah bismillah berbuat baik, terus ada yang mengatakan sampean itu perbuatan apa yang jenengan lakukan itu tidak baik. Jadi bisa jadi ketika jenengan mau kuliah di Undar itu ada yang mengatakan lapo milih Undar sing wis penuh konflik. Ya kan ada muncul seperti itu. Kampus yang lain kan masih banyak, kenapa sampean kok milih Undar? Ya, apa kita kan sudah mempunyai niat thalabul ilmi, ya sudahlah, saya sekarang bismillah niat thalabul ilmi di Undar atas perintah orang tua, ikhtiar orang tua, bismillah. Jadi ini kampus basis Torekot, saya sudah bismillah dari rumah, semuanya sudah disiapkan. Orang-orang munafik di sekitar kita mungkin akan mencemooh. Apakah sampean mau kuliah di tempat orang-orang yang di sana ada konflik, orang-orang yang membuat konflik? Itu hanya hasutan mereka yang tidak senang tadi. Jadi kemunafikan itu rupanya bukan hanya muncul pada zaman Nabi, tapi era-era sekarang ini pun akan muncul di sekitar kita. Yang penting di dalam bersikap bismillah, tawakkalna billah, tawakkalna Allah. Ketika ada orang yang ingin menghasut dan lain sebagainya, ya kita serahkan, yang penting niatkan kita niatan kita bismillah tolabul ilmi, insyaallah ya ini. Jadi mereka akan mengatakan ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Jadi mereka itu hanya ingin menghasut, pada hakikatnya adalah mereka itulah orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak merasa dengan dengan kebodohannya. Jadi ini kan sama dengan halakam ru'un man la ya'rif qadrahu. Jadi halaka akan rusak seseorang man yang tidak ya'rif qadrahu, tidak tahu, tidak paham terhadap terhadap kemampuan dirinya, sehingga dia berani mencemooh orang lain. Qala ta'ala raddan alaihim. Jadi istilahnya Allah menghalau, meniadakan apa yang mereka lakukan, mengklarifikasi gitu ya, menjelaskan dengan detail, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Jadi mereka hakikatnya adalah orang-orang yang bodoh, lebih bodoh dari yang mereka mereka hina, tapi mereka tidak tahu. Jadi itu kan ada istilahnya, orang tahu dirinya tahu, orang tahu dirinya tidak tahu, orang tidak tahu dirinya tidak tahu. Jangan pilih yang mana? Tahu dirinya tahu, tahu dirinya tidak tahu,
tidak tahu dirinya tidak tahu, mengerti dirinya tidak mengerti, mengerti dirinya mengerti, tidak mengerti dirinya tidak mengerti. Pilih yang mana jenengan? Jangan pilih yang terakhir. Jadi yang dikatakan orang apa? Orang pintar itu yaitu tadi orang mengerti dirinya tidak mengerti. Jadi sehingga apa? Dia akan selalu belajar. Yang orang yang mencemooh tadi ya apa? Apa itu istilahnya ya? Jadi annahu yadri annahu yadri annahu la yadri annahu la yadri. Jadi ada 3 kategori. Jadi tahu dirinya tahu dirinya tidak tahu, dan tidak tahu jika dirinya tidak tahu. Maka ketika di sini disampaikan oleh Allah, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Jadi sesungguhnya merekalah yang benar-benar, mereka itu golongan orang yang bodoh perkataan dan perilakunya, tetapi mereka tidak tahu jika apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah tindakan kebodohan. Dzalika ing mengkono bodone wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqu lan tatkalane ketemu ya al munafik. Asli katanya, asluhu utawi asli lafat laku, lakiu. Ya, aslinya lafadznya adalah lakiu. Menjadi laku. Khudifat adh-dhammah lil istisqal, karena berat di dalam pengucapannya. Tsumma alia, jadi di apa laqiyu itu yaknya khutifat dhammahnya dihilangkan, disembunyikan. Tsumma liya lil tiqaiha sakinah, yaknya juga lil tiqa karena ketemu ya ing huruf mati. Jadi laqiyu tadi ma'al wawi, jadi sakinah ma'al wawi, sehingga menjadi lafadznya menjadi wa idza laqul ladzina, bukan wa idza laqiyul ladzina. Alladzina ing wong-wong kang padha iman ya alladzina amanu, ing wong-wong akeh, alladzina ing wong-wong akeh, amanu kang padha iman ya alladzina. Qalu moko padha ngucap sapa al munafikun amanna, iman kita. Wa idza laku lan tatkalane sepi sapa al munafik minhum saking alladzina amanu wa raja'u lan padha bali ya al munafik ila syayatinihim marang pira-pira syetane munafik. Ai di mana ru'asaihim tegese pira-pira kepolone al munafik. Qalu maka padha ngucap ya al munafik inna stune kita ma'akum iku ma'akum tetep ing dalem golongan ira fitin ing dalem agama. Inna manging pestine nahnu utawi kita iku mustahziuna wong kang padha apa bodohake, wong kang gorohake, ngaten ya, bihim kelawan amanu bidharil iman kelawan nglairake iman. Allahu yastahzi'u bihim ya wa yamuttum fi tughyanihim ya'mahun. Ya. Jadi ketika mereka bertemu walladzi wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim
qalu innama nahnu mustahziun. Ya kan susah ini. Jadi kalau di depan mengatakan pro, di dalam hatinya kontra. Sehingga ketemu ketika di dalam satu perkumpulan mengatakan saya golongan kamu. Tapi kalau mereka ketemu golongan mereka, mereka itu musuh saya. Jadi ngalor ngidul nyabet. Jadi kalau ibaratnya kalau ada pilkada dua pilihan, sama milih sopo, aku milih A. Tapi gue nanti apa ya aku ambek sampean. Lah kok ingin ambek aga itu pura-pura kan itu. Nah itu kan sebenarnya apa? Ya tidak jauh berbeda dengan sikap ini. Jadi kalau memang A ya sudah ngambil saja sikap untuk A, tidak ke B. Walaupun tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan akidah umpamanya. Jadi kalau sudah milih A ya sudah pilihan saya A. Ini keyakinan saya A adalah yang terbaik mungguwe istikharah saya kepada Allah. Saya serahkan. Kalau ke B ya sudah itu pilihan sampean ya saya tidak milih B dalam istikharah saya lebih yakin kepada A. Jangan di depan kelompoknya A mengatakan A, di kelompoknya B dikatakan ada kelompok B. Sehingga nanti kalau A ketahuan akhirnya dikatakan pengkhianat, ketika B dikatakan sampean juga pengkhianat, akhirnya apa ya? Tidak A, tidak B. Nah ini kan susah. Oleh sebab itu, di dalam kajian di sini, jadi orang-orang munafik itu mempunyai karakter yang seperti ini. Jadi karakternya apa ya tadi antara apa yang dilahirkan dengan apa yang ada di dalam batinnya itu tidak sama. Ini yang berkaitan dengan apa? Dengan keimanan. Sampai pada digambarkan oleh Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Jadi saya itu juga masuk golongan yang menjelek-jelekan mereka. Jadi kalau saat ini dia orasi menjelek-jelekan mereka, tapi mereka besok itu datang kepada orang yang dijelek-jelekan. Kalau dirasionalkan, ya alangkah hinanya orang seperti ini. Sama ngenyek entek ngamek kurang golek, terus sampean saya gabung dengan orang yang sampean ngenyek entek kurang golek kan itu. Terus hati nurai sampai sama terus di mana? Winginnya kawan. Yang penting aku oleh duit lah. Berarti kan di sini kepentingannya. Ya sehingga apa? Ya ini dari hal-hal yang kecil. Kalau gambaran di dalam Al-Quran adalah ya seperti ini. Tapi kita apa? Bisa mengimplementasikan di dalam apa? Kehidupan kita sehari-hari agar dari hal-hal yang kecil yang kita temukan di keseharian kita ini nanti tidak sampai apa? Merujuk pada hal-hal yang berat yang ada kaitannya apa? Dengan keimanan kita kepada Allah, dengan akidah kita. Sehingga apa? Kalau di sini ila syayatin. Syayatin ini kan diibaratkan di sini apa? Syaitan. Syaitan ini di sini maknanya adalah apa? Sesuatu yang apa? Ruasak kepala mereka. Syayatin, syaitan. Kalau jenengan a'udzubillahi minasyaiton itu kira-kira setannya di mana? Pernah melihat kalimat syaitona, yusyaitinu? Artinya apa? Ma'ab'ata anil khair. Jadi kira-kira kalau umpamanya jenengan sudah duduk di sini punya wudhu, megang Quran dengan ada maknanya kan sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sudah wudhu berarti setan yang kita bayangan kita itu apa? Dedemit itu sudah tidak masuk di ruang tawajuh ini. Tapi ketika kita bicara syaitan maaf ada anil khair,
Kira-kira sesuatu yang menjauhkan kita dari kebaikan kita mengkaji Al-Quran ini apa? Ya ketika jenengan sholat surah bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas usolli fardhu dhuhri wis wudu wis ta'awud sehingga terbebas dari setan. Setan tidak bisa nyolek-nyolek kita. Mungkin meneng-meneng ono kupingnya dicolek gitu ya. Jadi wah setan ya kan itu. Tapi setan kan bisa datang dari apa yang ada di dalam diri kita. Jadi mena Allahu Akbar di depannya ada kaos bertulisan umpamanya anti gadis semuanya. Anti gadis. Sholat itu kan akhirnya apa? Ikut wacana ya antika, walah anti gadis. Akhirnya apa? Rukunya sudah selesai. Aku mau coba salat mangko apa? Nah itu kan berarti apa? Kita masih apa? Berlindung kepada Allah dari ma'abadanil khair, sesuatu yang bisa menjauhkan dari kebaikan itu. Jadi kalau setan kita manai dengan dedemit itu ya sudah tuntas dengan wudhu kita itu. Isbaghul wudhu atau wudhu dengan sempurna itu kan ibaratnya dari mulut dan sebagainya itu sudah apa? Kita berlindung kepada Allah dari setan yang dalam bayangan kita dedemit itu. Tapi ketika kita sudah sholat, maka apa? Sesuatu yang menjauhkan dari kekhusyuan sholat kita itu kan macam-macamnya banyak. Enak-enak sholat ada HP berdering. Deringnya umpamanya tidak mengganggu, umpamanya bukan lagu-lagu yang kita kenal. Hanya kring, kring, kring. Itu di dalam hati kita sudah buyar sholat. Sopo sire, sembayang yang kak dipateni HP ini. Koyok duwe HP dewe kan itu. Sehingga sholatnya sudah mulai apa? Ya terganggu. Sehingga setannya itu berupa apa? Saat ini setannya adalah apa? Nada dering HP itu. Maka ikhtiar kita ketika mau sholat itu bagaimana agar dari diri kita ini tidak menimbulkan setan kepada orang lain. Mau sholat pakai kaos yang ada tulisannya, umpamanya wah ini gue tak kayak tulisan gue nemburiku sing moco ya apa guys, cari kaos yang polos. Kalau memang kaosnya agak naik ke atas ya dijaketi atau dimasukkan. Ya kan ketika sholat ada orang kaosnya terangkat, kelihatan punggungnya, akhirnya kan tergoda juga. Iku kira-kira nang punggung itu ngarepe nganti apa? Nganti udel dah gak. Oh berarti sholatnya mau ini gak sah. Oh iya gak sah. Berarti enggak mari sembahyang tailing nih. Lah berarti sholat kita kan tidak khusyuk dalam apa? Dalam sholat, tapi tergoda dengan mengingatkan orang yang sholat di samping atau di depan kita. Jadi apa? Syaitan di sini bisa berupa apa? Banyak hal. Setan kita sedang menuntut ilmu, setan sedang ngaji, setan kita sedang sholat. Jadi maaf anil khair, sesuatu yang menjauhkan dari kebaikan itu ya namanya setan. Setan bisa berupa HP, setan bisa berupa manusia, berupa gambar, dan lain sebagainya. Jangan ketika sholat melihat sajadah, yang sebelumnya itu bayangan sajadah itu ya seperti biasa-biasa saja. Karena sajadahnya itu mamanya ada gambar apa, mamanya kubah masjid, akhirnya kan terbayang. Api ya kubah mohon masjidku tak kayak ini kan. Akhirnya apa? Ya Allah saya sholat dengan sajadah ada kubahnya, berarti apa? Sajadahnya bisa menjadi abadanil khair, sesuatu yang menjauhkan dari kekhusyuan di dalam sholat. Ya, jadi di antara makna dari syaitan ketika apa kita berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu bisa jadi makna syaitan secara bahasa adalah apa? Ma'ab'ada anil khair, sesuatu yang bisa menjauhkan dari kebaikan. Dalam arti ketika kita sholat yang diharapkan khusyuk, ya bisa mengganggu kekhusyuan.
Di dalam beramal kita diharapkan untuk ikhlas, bisa mengganggu apa? Keikhlasan. Di dalam berteman kita ingin tulus, yang dimunculkan adalah apa? Gangguan atas ketulusan. Jadi kebaikan-kebaikan ketika dijauhkan dengan sesuatu, maka secara bahasa sesuatu itu bisa disebut sebagai apa? Setan. Jadi biar bayangan kita, setan itu tidak hanya berada di tempat yang gelap. Ya, ketika jenengan duduk di depan tawajuh, mamanya malam hari membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya tidak akan ketemu apa-apa. Bisa-bisa ketika ada suara burung krek gitu ya malam hari sendirian sudah takut. Ya, berarti bayangannya setan itu adalah suara burung. Ketika terus ada kucing, ada tikus, glodak gitu kan, wah, ono jin ganggu aku kan itu. Padahal apa ya, bukan apa-apa. Sehingga apa? Bisa jadi setan itu apa? Bukan termasuk apa yang kita bayangkan sebagai makhluk yang menyeramkan itu. Secara bahasa setan bisa berarti apa? Sesuatu yang bisa menjauhkan dari apa? Dari kebaikan. Jadi di sini ila syayatinihim maknanya adalah ila ru'asaihim. Ya, ru'asa ini kan jelas ar-ru'asa alladzina yub'iduna anil khair. Jadi pemimpin-pemimpin mereka dari golongan orang munafik yang menjauhkan dari apa? Dari kebenaran dan risalah Kanjeng Nabi Muhammad. Allahu yastahzi'u bihim wa yamuttum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bagaimana sebenarnya ketika amalan-amalan itu dikiaskan oleh Allah dengan analogi jual beli. Jadi fama rabihat tijaratuhum, ya di sini ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Jadi menjual apa? Ad-dhalalah bil huda. Jadi apa? Ini diibaratkan oleh Allah dengan apa? Dengan analogi perdagangan. Jadi kita ini kan sering sekali ngitung amal kan dengan apa? Dengan sistem perdagangan. Amal 10.000 dapat berapa kan itu. Nggone aku maca Fatihah ping 100 engko oleh ganjaran 1000. Nggone aku maca ping 1000 ganjarane. Nah, itu kan berarti yang kita harapkan itu masih berupa apa ya, jual beli. Kita pengen jual beli kepada Allah, ya Allah saya membaca 100 berilah saya 10 atau 10.000 kan itu masih seperti itu. Maka di dalam Al-Quran pun ada kiasan dengan apa? Ishtaro. Jadi asyira. Jadi ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Jadi ada perdagangan yang menguntungkan, ada perdagangan yang merugi. Ini dianalogikan oleh Allah tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dengan mereka yang masuk dalam golongan orang-orang munafik. Jadi kita belajar terus, mendalami, mengkaji kajian-kajian agama, tujuannya adalah agar kita lebih paham, sehingga kita dijauhkan dari sifat yang dikiaskan oleh Allah, khususnya dijelaskan oleh Allah di dalam ayat-ayat pertama, ayat-ayat awal di dalam surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan apa? Kemunafikan. Jadi innal munafikina fit darkil asfali minan nar. Jadi intip ya, jadi ibaratnya di tingkatan yang paling bawah dari neraka. Karena ketika kita melihat kan seperti tadi, kok mentolo ngomong iya tapi di belakangnya enggak. Jadi kok mentolo
ditolong mentung itu. Jadi wis dikai terus dipentung. Ya. Jadi Mas aku njaluk rokoke mamane situ ae. Nah, ketika gila tak kai loro, jadi kai loro tambah jaluk cepet ya kan. Nah, itu kalau kita kiaskan dengan seperti itu kan, ya Allah mentolo banget. Nah, ketika ini hal-hal yang kecil. Namun ketika dikiaskan dengan akidah ya seperti tadi. Jadi amanah, tapi di belakang mereka wa idza khalau. Jadi mereka apa? Sesungguhnya kata-kata iman yang keluar dari mulut mereka itu hakikatnya adalah apa? Bentuk pengkhianatan kepada Allah dan kepada orang-orang yang beriman. Semoga kita semuanya dijauhkan dari apa? Dari sifat-sifat golongan orang-orang munafik. Allahumma amin. Ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulukan biasriha wa birrus liarsilni mulukan tawada'at sa'altu bi'ainil izyara binadratan tu'izu biha qadri wa bil izzi urdifat wa bil mulki malikni muluka biasriha wa birrus liarsilni muluka tawada'at sa'altu bi'ainil izyara binadratan tu'izu biha qadri wa bil izzi urdifat.